Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia. Amin. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Amin. Sehingga pada hari ini kita dalam kondisi tetap beribadah kepada Allah. Kita melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita duduk dalam majelis ilmu. Tidak lain ini semua karena dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita semua. Amin. Memberikan kekuatan, memberikan taufik, memberikan inayah, sehingga kita terus istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan pelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Amin. Apa yang beliau sebutkan di dalam kitab Al-Hikam? Beliau mengatakan, man lam ya'rif qadran ni'ami biwijdaniha biwujudiha arafaha biwujudi faqdaniha. Kata beliau, siapa orang yang tidak mengetahui kadar nikmat, nilai dari sebuah nikmat, ketika nikmat itu ada bersamanya, maka dia akan mengenalnya ketika nikmat itu tidak ada. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, satu hikmah yang sangat penting untuk menjadi peringatan bagi kita semuanya. Beliau menegaskan, man lam ya'rif qadran ni'am biwijdaniha, siapa yang tidak mengenal, tidak menyadari kadar nikmat ketika nikmat itu ada pada kita, dan kita sadar bahwa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak diberikan kepada kita. Tidak terhingga nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah ta'ala kepada kita. Nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang tidak terhingga. Nikmat diberikan kita kesehatan, nikmat diberikan kekuatan, nikmat diberikan kecerdasan, nikmat diberikan kesempatan hidup di dunia, nikmat kita diberikan kekuatan tubuh bisa beraktivitas, nikmat kita diberikan makanan, minuman, fasilitas yang disediakan oleh Allah yang luar biasa. Nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung oleh komputer manapun, ya, oleh teknologi manapun, tidak bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, man lam ya'rif, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, kadang-kadang kita tidak menyadari itu sebagai sebuah nikmat. Karena kita sudah sering, misalnya nikmat sehat. Betapa banyak di antara kita tidak menyadari nikmat sehat sebagai nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kekuatan, bisa melangkah, bisa menggerakkan sendi-sendi kita. Tapi kerap kali kita lupa bahwa itu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah. Ketika keseleo sedikit saja baru kita merasa bahwa itu nikmat yang sangat besar. Ketika ada urat yang gak beres baru terasa bahwa itu nikmat yang sangat besar.
Jadi kita ini sering tidak menyadari adanya nikmat yang diberikan oleh Allah atau kadar nikmat yang diberikan oleh Allah karena sudah terbiasa dengan nikmat itu. Karena sudah menjadi sesuatu yang lazim ada pada diri kita, sehingga kita tidak menyadari itu sebagai sebuah nikmat. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah. Barangkali ada di antara kita yang mengatakan dalam hatinya bahwa saya menghargai, menyadari, mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah. Misalnya nikmat diberikan tempat tinggal, rumah yang bagus, rumah yang layak. Ya, di antara bentuk mengingat dan menyadari nikmat tersebut adalah nikmat itu dibersihkan, rumah itu dibersihkan, dirapikan, ya, ditata, dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Ada pula yang mengatakan barangkali saya menyadari nikmat sehat dan kekuatan tubuh, sehingga tubuh kita ini dijaga dengan baik, ya, diberikan asupan yang cukup. Dia berolahraga untuk menjaga kekuatan tubuhnya. Ada juga barangkali yang mengatakan saya menghargai dan menyadari nikmat harta yang diberikan oleh Allah, sehingga harta itu disimpan dengan baik. Barangkali disimpan di bank atau di tempat tertentu, dijaga dengan baik, ditumbuh kembangkan dengan baik. Bukan itu yang dimaksud jemaah sekalian. Mengenali, menyadari kadar nikmat. Di sini disebutkan man lam ya'rif qadra an-ni'am, kadar nikmat yang diberikan oleh Allah. Bukan semacam itu caranya. Kalau itu yang dimaksud, maka hampir semua manusia berinteraksi dengan nikmat dengan model semacam itu. Tetapi yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah menyadari kadar nikmat itu adalah bagaimana dia menautkan nikmat, mengikat, menghubungkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya kepada Al-Mun'im, kepada zat yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia selalu mengaitkan nikmat itu kepada Allah yang memberikan nikmat, maka ketika itu dia menyadari bahwa kadar nikmat itu sangat besar, karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diberikan sehat, dia tahu itu dari Allah, berarti dia menghargai nikmat itu. Ketika dia diberikan harta, dia sadar harta itu dari Allah, berarti dia menyadari kadar dari nikmat itu. Ketika dia diberikan oleh Allah fasilitas berupa rumah, kendaraan dan seterusnya, dan dia sadar bahwa itu dari Allah, berarti dia menyadari kadar dari nikmat tersebut. Itu yang dimaksud. Jadi kalau kita ingin menyadari kadar dari sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kaitkan dengan Allah yang memberikannya kepada kita. Ketika kita tidak mengaitkan nikmat itu dengan Allah, berarti kita merendahkan nikmat tersebut. Kalau kita tidak mengaitkan nikmat itu dengan Allah yang memberikannya, berarti kita menistakan nikmat itu, meremehkan, tidak menghargai nikmat itu. Tapi kalau kita menghubungkan nikmat itu dengan Allah, berarti kita mengangkat dan memuliakan nikmat itu, karena kita mengaitkan dengan zat yang memang menjadi sumber segala nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya terus ingat. Amin. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang ada pada kalian, kata Allah, kecuali dari Allah. Jadi kalau kita dikasih nikmat, dikasih uang, kita sadar ini dari Allah, berarti kita ngerti nikmat, nilai dari nikmat itu. Kalau kita dikasih jabatan, kekuasaan, harta, apa saja, lalu kita kaitkan ini semuanya dari Allah. Kalau kita diberikan oleh Allah dzurriyyah, anak keturunan, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluarga, kita sadar ini semua dari Allah, Allah berikan kepada kita. Kalau kita menyadari itu, berarti kita tahu kadar nikmat yang diberikan oleh Allah. Jangan kita merendahkan nikmat tersebut. Kalau kita memutus dari Allah, berarti kita merendahkan. Kalau kita lalai kepada Allah, dari Allah yang telah memberikannya, berarti kita telah merendahkan dan menganggap murah nikmat itu.
Tapi kalau kita menganggap nikmat itu dari Allah, itu nikmat mahal, nikmat yang sangat berharga, dan itu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Ini cara kita menghargai nikmat. Kita tahu siapa yang memberi, kita tahu siapa yang menganugerahkan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Ini semua adalah karunia dari Allah. Dia mengatakan itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia sadar. Kalau manusia sadar bahwa itu nikmat berasal dari Allah, nikmat itu terasa mahal, punya harga, karena berasal dari Zat yang Maha Kuasa yang menciptakan kita semuanya. Lalu sesudah itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar bahwa nikmat itu berasal dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur kepada Allah. Itu caranya. Dan bersyukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya saya telah diberikan nikmat, alhamdulillah, saya diberikan rezeki, alhamdulillah, saya diberikan sehat walafiat, alhamdulillah. Seringkali ucapan alhamdulillah keluar dari lisan kita. Betul, itu sebagai salah satu bentuk syukur, yaitu syukurun bil lisan, syukur dengan lisan. Kita ucapkan hamdalah dan Allah senang dengan itu. Tetapi tidak cukup hanya dengan itu. Tidak cukup, jangan sampai kita merasa kalau sudah mengucapkan hamdalah seakan-akan kita sudah bersyukur luar biasa kepada Allah. Belum. Bagaimana cara kita bersyukur yang benar kepada Allah? Selain dengan lisan, cara syukur yang benar kepada Allah adalah kita pergunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Kita pergunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah. Kita pergunakan nikmat itu untuk melaksanakan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Jangan sekali-kali kita mempergunakan nikmat itu untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kadang-kadang lisannya mengucapkan hamdalah, tapi nikmat itu dipakai buat maksiat. Na'udzubillah. Jadi hakikat dari bersyukur itu adalah bagaimana semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dipakai buat ibadah, dipakai buat taat, dipakai buat amal soleh. Itu namanya bersyukur kepada Allah. Allah kasih kepada kita uang, bagaimana uang itu agar menjadi sarana kita ibadah kepada Allah. Allah berikan kepada kita ilmu, bagaimana ilmu itu agar menjadi sarana kita ibadah kepada Allah. Allah berikan kepada kita kekuatan fisik yang sehat, bagaimana agar sehat dan kuat kita pakai buat ibadah kepada Allah. Itu namanya bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sampai kepada itu. Terus kita bersyukur kepada Allah. Kita pakai semuanya. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah luar biasa. Allah tambah senang kalau kita mempergunakan dalam ketaatan. Allah senang kalau kita pakai buat ibadah. Allah ridha kalau kita pakai buat melakukan amal soleh. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, man lam ya'rif qadran ni'am biwijdaniha. Kalau ketika nikmat itu ada, dia tidak memahami kadar nikmat itu, dia tidak mengaitkan dengan Allah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena banyak orang yang dikasih nikmat, semakin dikasih nikmat semakin jauh dari Allah. Semakin dikasih nikmat semakin tidak mau beribadah kepada Allah. Semakin diberikan nikmat semakin lalai dari Allah, dia pakai buat melakukan dosa dan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Hanya orang-orang tertentu yang ketika diberikan nikmat dia semakin mendekat, semakin takarrub kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Orang-orang yang diberikan rahmah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ibnu Athaillah mengatakan, "Man lam ya'rif qadra ni'am biwujdaniha aw biwujudiha, 'arafaha biwujudi fuqdaniha." Kalau dia tidak mau bersyukur juga, tidak menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah manakala nikmat itu ada, maka nanti pada saat nikmat itu tidak ada, baru dia sadar, baru dia paham ketika nikmat itu sudah tidak ada. Kadang-kadang orang ketika sehat tidak menyadari nikmat sehat, tapi kalau sudah sakit baru dia sadar nikmat sehat sangat mahal. Kadang-kadang orang yang diberikan harta yang berlimpah oleh Allah tidak sadar bahwa itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Tapi ketika harta itu diambil oleh Allah, baru dia sadar ternyata apa yang diberikan oleh Allah sangat berharga selama ini. Orang yang diberikan jabatan, kadang-kadang dia lupa diri dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan kekuasaannya. Tapi ketika dia dicopot dari jabatan dan kekuasaannya itu, baru dia sadar. Kadang-kadang ada orang yang ketika diberikan oleh Allah keluarga, ya, dia bahagia dengan keluarganya, dia gembira dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan cucunya, dengan pasangannya. Dia senang, bersukacita. Tapi dia tidak sadar bahwa itu semua nikmat dari Allah. Kalau salah satu dari mereka diambil oleh Allah, baru dia sadar betapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah. Banyak orang yang tidak sadar yang diberikan pasangan oleh Allah, istrinya itu nikmat dari Allah. Allah yang menghadirkan kepadanya. Tapi ketika istrinya sudah meninggal dunia, pasangannya meninggal dunia, baru dia sadar bahwa itu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Begitu manusia disebutkan oleh Ibnu Athaillah, arafaha biwujudi fuqdaniha. Kalau nikmat tadi sudah tidak ada, baru dia sadar. Seringkali manusia begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa itu mendidik kita semacam itu juga. Kadang-kadang kita nggak sadar ketika makan, ketika minum bahwa itu nikmat dari Allah. Kita asal makan saja, yang penting makan terus sampai kenyang. Kadang juga sampai kenyang lupa kepada Allah Ta'ala, ya, lupa mengucapkan hamdalah. Bahkan sesudah bersendawa sekalipun tetap dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia yang lupa kepada Allah. Dengan berpuasa diingatkan sama Allah, ternyata nikmat makan dan minum itu luar biasa. Nggak dikasih makan sebentar saja manusia sudah lemah. Tidak diisi dengan nutrisi, dengan asupan, fisik manusia menjadi lemah. Ketika tidak ada nikmat itu, baru dia merasakan nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat nutrisi, nikmat asupan yang diberikan oleh Allah adalah nikmat yang sangat besar. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara Allah untuk mendidik kita, cara Allah untuk mengingatkan kita atas nikmat-nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah, yang selama ini dilupakan oleh manusia. Sehingga nanti ketika kita berbuka, kita sadar enak rasanya minum seteguk air itu, ya. Ketika ada makanan, hatta makanan yang paling sederhana sekalipun di hadapan kita, terasa sangat nikmat. Kita menghargai nikmat itu, baru kita tahu. Ini yang diingatkan, subhanallah. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terus Allah ingatkan kita dengan seperangkat ibadah yang membuat kita tidak lalai kepadanya. Terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jamaah sekalian yang sangat penting disebutkan oleh Ibnu Athaillah, man lam ya'rif qadra ni'am biwijdaniha, arafaha biwujudi fuqdaniha. Kalau dia tidak menyadari nikmat manakala nikmat itu ada bersamanya, nanti lihat aja. Kalau nikmat itu sudah tidak ada, baru dia merasakan. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengambil pelajaran dari hikmah ini. Apa pelajarannya? Pelajaran pertama, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya.
Jangan nunggu sampai hilang dulu. Ya, jangan nunggu sampai nikmat itu hilang dari kita. Ketika kita diberikan nikmat, bersyukur kepada Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terus kita bersyukur kepada Allah. Ingat kepada Allah. Nikmat itu berasal dari Allah. Pakai buat ibadah, pakai buat taat. Itu cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hati-hati jangan sampai kita lalai dari nikmat-nikmat itu. Allah marah kalau kita sampai lupa, lalai dari nikmat yang diberikan oleh Allah. Wala in kafartum, enggak ada basa-basi. Inna adzabi, kata Allah, siksaku sangat pedih. Langsung kepada siksa Allah Ta'ala bicara. Inna adzabi lasyadid. Karena itu selalu kita disuruh, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia, ingat sama nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Jangan sampai lupa kepada nikmat-nikmat itu. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah, tadabbur, renungkan, tafakkur. Nikmat itu sangat besar. Jamaah sekalian, kita bisa duduk di sini, kita tafakkur, ini nikmat dari Allah. Kita bisa bernafas, nikmat dari Allah. Sirkulasi dalam tubuh kita, ya, darah kita, ya, semua ini metabolisme dalam tubuh kita Allah Ta'ala yang ngatur. Alhamdulillah, ya, kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas, semua dari Allah. Mata kita masih bisa melihat dengan baik, telinga kita masih bisa mendengar dengan baik, ya, hidung kita bisa mencium, ya, aroma dengan baik. Alhamdulillah. Semua ini nikmat dari Allah Ta'ala. Itu yang harus kita renungkan. Allah Ta'ala sampai mengatakan dalam Al-Quran, falyanzuril insan ila ta'ami. Perhatikan sama makanan yang kamu makan, jangan lupa sama Allah. Dari makanan yang kita makan, harusnya kita langsung ingat sama Allah Ta'ala. Dari nikmat makanan itu saja sudah mengantarkan kita kepada zat yang memberikan rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan itu hadir tanpa kita bersusah payah. Nggak perlu kita yang nanam, nggak perlu kita yang merawat, sudah hadir kepada kita. Ya, bukan kita yang masak dan seterusnya. Kita tinggal makan. Ketika makan kita merasakan nikmat, ada manis, ada asin dan seterusnya. Disiapkan lidah kita oleh Allah untuk merasakan berbagai macam rasa tersebut. Lalu ketika masuk ke dalam tubuh kita, nggak sembarangan. Allah atur kemana masuknya, ya, kemana masuknya, bagaimana diproses. Kita nggak pernah ikut serta, nggak pernah ikut campur dalam proses pencernaan tubuh kita. Allah yang memproses. Mana yang jadi darah nanti, mana yang jadi bagian-bagian tertentu, ada zat besinya, ada proteinnya, ada karbohidratnya dan seterusnya. Mana yang bermanfaat bagi tubuh manusia, yang kotor sisanya dibuang sama Allah. Luar biasa. Cuma kita lupa semua ini. Renungkan jemaah sekalian, Allah mengatakan falyanzuril insan ila ta'ami. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya kadang-kadang diuji sama Allah. Allah Ta'ala kasih ujian sedikit agar kita ingat lagi sama Allah. Mudah-mudahan kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca salawat asyhadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim faizin wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu kesimpulannya bahwa kita sebagai hamba Allah harus betul-betul menyadari dan menghargai semua nikmat yang diberikan oleh Allah, sedikit apapun itu nikmat. Jangan kita melihat kepada sedikitnya nikmat. Jangan kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat, tetapi kita tidak mensyukuri nikmat itu. Yang paling penting dari satu nikmat adalah bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah. Nikmat yang sedikit bisa jadi lebih berharga dan lebih baik daripada nikmat yang banyak. Nikmat yang sedikit yang kita pakai untuk ibadah kepada Allah, yang kita syukuri, maka nikmat yang sedikit itu bisa mengantarkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat yang banyak yang kita lalaikan, naudzubillah, yang seringkali dilalaikan oleh manusia, yang tidak mengantarkan kepada surganya, kepada ridha Allah, maka nikmat ini tidak ada gunanya sama sekali. Karena itu ada satu ungkapan yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, al-qana'atu kanzul la yafna. Qana'ah, bersikap puas, kita merasa cukup, merasa bersyukur dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, kata beliau, itu adalah satu kekayaan yang tidak akan pernah habis. Orang kalau sudah qanaah, maka diberikan oleh Allah nikmat yang sangat besar. Itulah yang sebetulnya orang kaya. Orang kaya itu yang selalu bersyukur kepada Allah. Orang kaya itu yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu orang kaya. Laisal ghina an kathratil 'arad. Kaya itu bukan karena banyak harta, kekayaan, aset dan seterusnya, tapi orang kaya itu karena ghinan nafs, hatinya yang kaya. Mudah-mudahan kita diberikan kekayaan hati oleh Allah, terus bersyukur kepada Allah, qanaah, ridha dengan pemberian Allah. Mudah-mudahan nikmat ini mengantarkan kita kepada nikmat yang abadi di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.